Aku tidak mau. Ayah, kau selalu saja pilih kasih. Sejak kecil Cika keras kepala, wataknya tidak baik. Kenapa dia yang menikah? Kakak, apa katamu itu? Aku berkata salah. Kau lulusan universitas kelas 3. Apa tujuanmu itu menikah? Yola, kau ini kenapa? Kenapa bicara begitu pada adikmu? Kakak, kau orang yang lembut. Lunar punya aturan ketat. Ayah takut kau ditindas. Siapa bilang aku lembut? Sejak kecil karena kau lebih muda. Berapa banyak yang kau curi? Hari ini, hari besar untuk pernikahan. Apa yang harus kukasih? Kakak, kau tidak tahu betapa rumitnya. Kau tidak pantas untuk Yuan. Aku tidak pantas. Jangan pura-pura buat ini untukku. Tujuanmu cuma mau menikahi orang kaya kan? Aku peringati, kau tidak pantas. Kau pantasnya menikahi orang udik seperti Jason. Kalian berdua memang cocok. Yola, kau sudah gila ya? Minta maaf pada adikmu. Aku tidak mau. Baiklah, aku nikahi Jason. Mulai sekarang, kau bisa jadi istri orang kaya. Jangan khawatir adik, kali ini hidupmu akan jadi lebih baik. Katanya dia mau jemput aku kan? Ada di mana dia? Halo. Aku mau tanya, apa kau kenal Jason? Akulah Jason. Dia tampan juga. Kau Cika ya? Iya, aku kesini mau menikahi dirimu. Aku tahu, kau dibesarkan dengan baik. Mobilnya sudah dicuci, takut kotor. Ada bantal untukmu. Duduklah, aku penuhi kebutuhanmu. Sini. Hari itu, Yola, Cika, ini untuk kalian. Ayah, apa ini? Sebelum ibumu meninggal, waktu dia hidup, kami mengatur perjodohan untuk kalian. Sekarang, kalian sudah dewasa. Ayah, apa kami harus menikah? Cuma dengan Lunar bisa perbaiki operasi 2 perusahaan. Lunar? Yuan Lunar? Anak tertua keluarga Lunar Yuan, yang termuda. Jadi, Cika yang menikahi dia. Yang lainnya namanya Jason. Dia pernah menyelamatkan ibumu. Dia itu pekerja di kota Chile. Dia tinggal dengan neneknya. Yola, kau menikah dengannya. Aku tidak mau. Walau kakakku mencuri pernikahanku, pria ini sepertinya dia baik. Duduklah. Kakak sedang apa ya dengan keluarga Lunar? Pelayan ini dari mana? Aku ini adalah nyonyamu. Kau lancang sekali. Peraturan Lunar. Sebagai istri baru, pukul 8 pagi siapkan teh. Nyonya, kau sudah terlambat 3 jam. Yola, kemarilah. Ibu, bukannya Yuan dan aku siapkan teh bersama? Di sini, suami itu tuan. Tuan Yuan itu pria. Lututnya berharga. Kakek, silakan tehnya. Pegang. Pegang erat, jangan bergerak. Ibu, silahkan. Aduh. Ibu tidak apa-apa. Ya ampun, lihat mantumu. Gang cangkir tidak becus. Aku tidak tahu untuk apa tangan itu. Ini salahku, aku minta maaf. Kedepannya aku lebih hati-hati. Cika, apa kau suka di sini? Ini adalah rumahmu. Sekarang jadi rumah kita. Oh iya, di sini jauh dari kota. Pakailah kalau keluar. Tidak perlu. Aku tidak bisa. Perempuan tidak pantas bawa roda 3. Tunggu ya, aku carikan kendaraan. Kelihatannya lebih bagus dari rumahku. Sekarang, apa di kota ini mereka semua tulus? Cika, semua mobil di sini cari yang kau suka. Ini, kau yakin semuanya kunci mobil, bukan pematik? Yang di luar itu, Yang parkir di halaman.
Terkadang untuk bisnis tidak nyaman pakai roda 3, jadi ku beli beberapa. Kau beli? Beli berapa? Iya. Pilih yang kau suka, aku berikan. Bukan. Semua milikmu. Jangan berikan dia mobil rusak yang sudah kau pakai. Halo nenek, aku Cika. Oh Cika, nenek sudah menunggumu. Jason, belikan Cika mobil yang baru. Cuma mobil yang cantik, yang pantas untuk Cika. Iya, aku tahu. Nenek, sebenarnya apa usaha keluarga kita? Jason punya bisnis kecil, jadi ada uang sedikit. Punya bisnis apa? Peternakan dan rumah potong, anggrek, kebun herbal, dan pertanian. Kami juga pemasok utama untuk hotel dan properti di kota. Dan gunung yang kau lewati itu punya kita. Ya ampun, ternyata dia konglomerat sejati. Yang sebenarnya itu, Cika yang harusnya di sini. Tapi keluargamu malah menukarnya. Tapi sudahlah, kau juga cukup perhatian. Ibu, adikku Cika maunya bebas. Dia yang sudah memaksa menikahi petani itu. Pasti dia buta. Bagaimana orang kampungan bisa dibandingkan denganku? Sudahlah, cukup untuk hari ini. Kau bersiap untuk pergi ke kota Chile. Diskusikan lahan kafling, cari cara untuk membelinya. Baiklah, begitu saja. Lahan kafling, Itu tempat kan itu segera kota mekar tempat dibangun. Cika menikah. Bersiap dan pergi sana. Kakek, aku akan ikut dengan Yuan. Gunung dan peternakan ini milikku. Kau boleh berkeliling. Aku ada tamu. Baiklah, kau pergilah. Bagus sekali. Di sini juga udaranya lebih segar. Cika, Dia... kau lihat dia. Dia adalah adikku. Dia menikahi pria miskin. Pakaiannya saja seperti pengemis. Kau menikahi pria kaya. Untuk apa kau ke desa? Harusnya kan di rumah menikmati layanan. Kau? Aku dan Yuan datang untuk bisnis. Dan kita harus bicara. Kau pasti Cika yang harusnya menikahiku. Lidahnya tajam. Sekarang kau tahu siapa aku. Kau menyesal. Tuah ini harusnya adalah untukmu. Sial sekali. Aku mendengar gonggongan anjing. Siapa yang kau sebut anjing? Minta maaf. Anjing yang menjawab. Lepaskan. Si adik lebih menarik. Sayangnya dia buta. Sehebat apa kalau dia nikahi aku? Yuan, dia itu banyak omong. Dia pasti buat ibu dan kakek marah. Ayo, inilah tempatnya. Berapapun harganya kita harus dapatkan. Adik iparku kembali. Cika, kau baru saja menikah, tapi kau sudah goda pria lain. Tidak malu. Jadi mereka ini adalah tamu Jason. Siapa kalian? Beraninya dengan kakak ipar? Kakak ipar? Apa suami udikmu itu kerja di sini? Nanti dia akan dipecat. Aku Yuan. Aku mau bicara dengan manajermu. Kami mau beli lahan. Beli lahan? Ternyata benar. Cika, sepatu kami kotor. Kalau kau mau berlutut dan bersihkan sepatu kami, aku akan pertimbangkan suamimu untuk bekerja sesudah lahan dibeli. Tunggu apa lagi? Terima kasih pada Yuan. Kau tidak mau panggil suaminya untuk membersihkan sepatu? Bukannya kau bilang dia selalu menindasmu? Aku janji akan membalaskan itu semua. Tunggu dan akan kubuat mereka berlutut. Cika, apa kau gila? Kalau mulutmu kotor biar aku bersihkan. Kau mau suamiku dipecat? Aku peringati kau. Kafling ini akan segera dibuang dan tidak akan dijual. Cerewet kau. Kau kira dirimu bos ya? Aku hajar kau. Ya, aduh. Kau di sini. Mereka menindasku. Apa ada yang sakit? Tidak ada. Beraninya kau pukul aku. Yuan, Kenapa kau tarik aku?
Kau menikahi Lunar, kau anggota Lunar. Apa kau membela adikmu? Meski satu tim tetap saja, kau tidak bisa pukul suamiku. Kau selalu menyalahkan wanita, dasar brengsek. Kau... Yuan, kau itu anak tertua. Jangan mengotori tanganmu hanya karena gembel ini. Kalian dari grup Lunar. Benar, aku tamu penting bosmu. Kalau aku jumpa bosmu, kau akan dipecat. Kau pasti kecewa karena aku adalah bosnya. Riset dulu sebelum sombong. Semuanya juga tahu tentang kemunculan seorang konglomerat itu. Dia memonopoli semuanya. Kalau asetnya digabung sama dengan orang terkaya. Aku rasa dia tidak kaya, cuma seperti CEO miskin. Apa maksudmu? Kau konglomerat misterius itu? Bawa sepatunya pun tidak pantas. Grup Lunar mengirim kalian untuk bicara bisnis. Kelihatannya kalian tidak menginginkan ini. Kalian gila karena miskin. Yang satu bilang tidak mau lahan ini, yang satunya mengaku konglomerat. Pengawal yang tadi sudah pergi memanggil bosmu. Kau tunggu saja. Cika, karena kau hampir menjadi istriku, kita punya hubungan kecil. Kalau nanti kau tidak tahan, datang saja padaku. Yuan, apa maksudmu? Dia pasti marah padaku. Kalau lahan sudah menjadi milikku, akan kupecat kau. Nanti kau cuma akan bisa bertani. Dia tidak bisa membuatmu senang. Karena aku kakak iparmu, jadi aku kasihan padamu. Kakakku tidak bilang padamu ya, kalau aku tidak mau mengalah. Beraninya kau sakiti dia di depanku. Istriku, kau hebat. Kau gila. Beraninya kau. Pengawal, pukul mereka. Cepat. Berhenti. Sedang apa kalian? Tadi aku bilang panggil bosmu kan? Tidak kau lakukan ya? Baiklah. Aku panggil sendiri. Kalau dia kesini, aku mau lihat hukuman kalian. Bos, bukannya dia sudah di sini? Katanya kau mau berjumpa bos. Bos kami sekarang. Aku beritahukan kau tidak bisa membeli kafling ini. Kenapa begitu? Ayahku sudah menyelidiki dia. Jason, kau ini cuma petani. Dari generasi ke generasi, keluargamu jadi petani terus. Mana mungkin kau konglomerat itu? Benar. Kalau Jason memang konglomerat, mana mungkin Yola memutuskan pertunangan dan menikahi Lunar? Konglomerat selevel itu pasti punya sekretaris dan juga staf. Yuan, apa panggilanmu itu tidak langsung ke bos? Kau sudah pernah lihat CEO bertemu langsung dengan klien? Jadi apa maksudmu? Suamiku itu dia cuma asisten bos. Pasti begitu. Ternyata kau tidak mau menyerah ya. Sudahlah, ambil izin usaha. Tunggu, aku tidak mau terganggu. Kau juga tidak pantas tahu identitas suamiku. Asal kau tahu saja, kau tidak akan dapatkan kafling itu. Faktanya, kau juga tidak akan bisa melewati gerbang. Baiklah, aku tidak mau buang waktu. Ayo kita pulang. Jika kau menghentikanku, apa karena nanti mereka malu? Jika kau menghentikanku, apa karena nanti mereka malu? Tentu saja bukan. Aku tahu kau sengaja sembunyikan itu. Kalau tidak, pasti sudah lama orang tahu. Jika kau pintar sekali, aku cuma mau hidup dengan tenang. Kalau identitasku terbuka, tiap hari orang tidak akan berhenti mencariku. Jadi, tidak perlu buang nafasmu untuk mereka. Kita cuma butuh hidup dengan baik. Aku setuju dengan itu. Yuan, jadi gimana? Besok kita kembali lagi. Kalau tidak bisa dibeli,
aku akan dihukum kakek. Siapa yang menyangka orang seperti Jason jadi asisten bos besar? Aku rasa Chika menyesal menikahinya. Dia sengaja menyulitkan kita. Adikku itu banyak sekali tipu muslihat. Wanita licik. Harusnya bersyukur tidak menikahi keluargaku. Kalau tidak, aku pasti membunuhnya. Dia menghancurkan rencanaku. Untuk apa kesini lagi? Kemarin kan sudah disampaikan. Bos tidak mau bertemu dengan kalian. Keluar sana. Aku sudah buat janji dengan bos. Kenapa tidak boleh? Jason itu cuma anjingnya bos saja. Apa haknya mengatur bos? Kau tahu? Kaulah yang anjing. Kau kira semuanya sepertimu? Suamiku punya hak untuk tidak mengizinkan masuk. Gimana? Kalau punya nyali, masuk dan protes ke konglomerat itu. Oh tunggu, kau belum pernah jumpa dengan dia ya? Kau berani ya minta maaf? Chika, dengan pribadi begitu, harusnya menikahi keluargaku biar ku hajar kau. Dasar brengsek kau ini. Kau jangan lupa, dulu itu aku adalah tunanganmu. Mari sini, ikut aku. Ada apa? Kenapa harus ngomong rahasia? Chika, kalau kau berjumpa dengan Yuan, kau hindari saja. Jangan pernah muncul di depannya. Alih-alih di rumah kau menikmati hidup, kau malah seret Yuan ke masalah ini. Kenapa? Kau takut dia suka aku? Yola, jangan lupa, kau yang sudah pilih semua ini. Kau tidak percaya suamimu. Ini tamparan yang kedua kali. Kakak harusnya seperti ibu. Aku mengajarimu. Kau jangan berburuk sangka dengan kakak iparmu. Ini adalah yang terakhir. Mulai sekarang, aku anggap kau sudah mati. Kalau kau pukul lagi, pasti akan aku balas. Beraninya mengutukku. Kenapa kau kesini? Kau tidak apa-apa. Aku sudah mengusir mereka. Beraninya mengganggu istriku. Kakakmu keterlaluan. Dia dulu tidak begini. Sebelumnya hubungan kita baik. Aku selalu cari gara-gara, tapi dia tetap lembut dan tenang. Dia juga selalu menjagaku. Aku tidak mau ikut campur. Jadi dia membantu ayah mengurus perusahaan. Di mana letak lembutnya? Tadi itu sangat kasar. Makanya aku bilang itu dulu. Semenjak kita harus memenuhi syarat pernikahan, dia jadi benar-benar berubah. Dia bahkan membentakku di depan ayah dan menuangkan segala keresahan yang dia tahan selama ini. Aku rasa kau cukup naif. Kau tidak mau ambil alih perusahaan, jadi kau tidak punya konflik kepentingan dengannya. Tapi pernikahan ini jelas ada kepentingan yang tertukar. Lagi pula, kelihatannya pria dengan marga lunar itu lebih kaya. Yuan itu sepertinya tidak nampak seperti orang baik. Apa menurutmu aku baik? Hah? Apa yang kau lakukan? Aku bersyukur orang yang kunikahi itu kau. Untung kau orangnya. Apa? Chika melarangmu menemui bos besar? Iya, dan suami kampungannya itu ternyata asisten bos besar. Dia membawa orang untuk memblokir jalan masuk. Mereka benar-benar orang kampung. Mereka melakukan hal-hal yang tidak sopan. Ibu, minum teh dulu. Adikmu itu tidak tahu balas budi. Dia tahu kalau Yuan kakak iparnya, tapi dia berani berlaku tidak sopan. Tidak apa-apa, Bu. Mau bagaimanapun mereka memblokirku, aku tetap akan bertemu bos. Kalau aku sudah bertemu bos, aku akan mengurus mereka. Oh, keluargamu
benar-benar membesarkan anak dengan sangat baik. Ibu, perilaku adikku memang buruk sejak kita masih kecil. Jangan khawatir, aku berbeda dengannya. Aku ada di sisi keluarga Lunar. Apapun yang terjadi, aku akan selalu membela Yuan. Baguslah kalau kau paham. Untung sekali bukan Chika yang aku nikahi. Atau siapa tahu masalah apa yang akan terjadi. Bagus sekali, Ibu. Hah? Bos besar melelang tanahnya. Benarkah? Dan aku dengar kali ini bos besar akan datang secara langsung untuk mengevaluasi orang yang akan membeli tanahnya. Bagus. Kali ini, kau dan Yuan pergi bersama. Keluarkan semua aset yang kau miliki. Dan bantu Yuan untuk membeli tanah itu. Baiklah. Kali ini waktunya aku melihat bos besar. Aku akan pastikan untuk kasih dua orang itu pelajaran. Selamat pagi. Kenapa kau bangun lebih awal? Hah? Apa kau mencuci semua ini? Aku bisa melakukannya sendiri. Tanganmu sangat lembut dan cantik, jangan dipakai mencuci. Lagi pula, aku kan sudah pernah melihat. Astaga, gimana bisa dia mengatakan hal itu secara mudah? Ya ampun. Tunggu sebentar, aku jemur dulu lalu kita keluar. Pelelangan untuk tanah kita digelar di kota hari ini. Kau harus ikut awasi. Kau, apa tidak takut identitasmu terbongkar? Tidak apa-apa. Lagi pula yang menggelar acara tidak tahu siapa aku. Oke. Mewah sekali di sini. Kita pakai pakaian kasual. Apa mereka biarkan kita masuk? Apa kau meremehkanku? Kalau begitu aku ganti juga. Aku cuma bercanda. Badai yang sebenarnya datang tanpa peringatan. Kalian sudah datang berminggu lelang berjalan. Ya, kau bagaimana kalau kita tidak begitu? Ayo kita masuk dalam tidak bagaimana tidak seberminggu lelang. Sekali. Kenapa kalian datang ke sini? Kenapa kalian mengikuti kami seperti anak anjing? Apa kau pantas untuk datang ke acara begini? Sayang, kau mendengar anjing menggonggong? Iya, aku dengar. Mereka berisik sekali. Dasar kau! Kenapa buang-buang waktu dengan mereka? Kalian orang miskin, pasti kesini setelah membajak sawah. Berpakaian seperti itu. Apa kau tahu ada apa hari ini? Tentu saja kami tahu. Pelelangan tanah. Sepertinya kau sangat ingin mendapatkannya. Tentu saja, semua yang datang harus punya undangan. Dan aset mereka harus sudah disetujui. Kenapa kalian tidak pergi saja sekarang? Jangan merusak mata kami. Orang-orang seperti kalian boleh datang, kenapa kami tidak boleh? Ini undanganku. Ayo cepat usir kedua orang ini. Mereka bukan siapa-siapa, tapi bertindak semaunya. Aset keluarga Lunar lebih banyak dari gajimu seumur hidup. Tunggu, mana undangannya? Gimana kau tahu kalau kami tidak punya undangan? Kau tahan orang secara acak. Siapa yang memberikanmu hak? Bahkan untuk pertanyaan itu, lihat saja pakaianmu. Untuk menyapu lantai pun tidak pantas. Tuan, silakan meninggalkan tempat. Jangan menahan anggota VIP. Sayang, berikan undangan. Jangan permalukan dirimu sendiri. Chika, kalau kau sangat ingin masuk, memohonlah padaku. Karena kau hampir menjadi tunanganku. Aku bisa membawamu masuk. Undangannya. Berapa banyak yang kau mau, aku berikan untukmu. Ini undangannya asli. Ini semua asli. Aku yang menyiapkan semua undangan untuk pelelangan ini. Gimana bisa itu palsu? Maafkan aku yang terhormat. Aku buta. Silakan masuk. Tidak mungkin. Mereka pasti mencuri undangan dari bos besar. Tidak tahu malu. Kalau aku bertemu bos besar, aku akan menangkap mereka. Apa yang kau tunggu? Ayo masuk. Kenapa aku harus selalu menurutimu? Kenapa kau harus muncul di hadapan Yuan lagi?
Pelelangannya akan dimulai. 5 miliar. 6 miliar. Baik, 6 miliar. Ada tawaran yang lebih besar? Tunggu. 8 miliar. Ayah, Kenapa ayah kesini? dia tidak tahu kalau kau bosnya. Tapi sepertinya ayah sudah tahu kalau tanahnya akan dikembangkan. 10 miliar. 10 miliar? Yuan, kita keluarga. Karena kau juga mau tanah ini, kita bisa bekerja sama. Aku memanggilmu ayah, kau kira aku tulus? Siapa bilang kita keluarga? Siapa bilang kita keluarga? Kau? Tuan Yuan, apa ini perilakumu sebagai menantu? Yola, meski kau membenciku, ayah selalu baik padamu kan? Kau akan diam saja lihat kelakuannya. Yuan, Yola, kau anggota keluarga lunar. Kau akan mati sebagai anggota keluarga lunar. Aku beritahu ya, tidak ada sepeser pun biaya pernikahan dari ayahmu. Aku harus mendapatkan tanahnya. Datanglah. Aku tidak bisa menang melawannya. Tidak perlu menang. Pelelangan tanah hari ini dibatalkan. Yuan dilarang menawar. Apa yang kau lakukan? Kau itu cuma asisten. Kau punya hak bicara atas nama bos. Apa yang kau tunggu? Usir pembuat onar ini. Siapa sih dia? Sombong sekali. Apa mungkin dia topan misterius? menurutmu dia orangnya? Lihat dia. Bukankah Pak Yuan barusan bilang dia itu cuma asisten? Tamu acara, kau sudah mengganggu peraturan acara ini. Aku minta maaf, silakan keluar. Yuan yang memulai keributan. Kalau keluar, dia yang harus keluar. Aku baru saja mengecek daftar tamu undangan dan aku tidak menemukan nama kalian. Aku tidak tahu dari mana undangan kalian. Tapi pelelangan ini tidak ada tamu dengan nama kalian. Cika, kenapa kau tidak pergi saja? Berhenti permalukan diri sendiri. Berhenti! Kalian semua ini buta apa ya? Orang ini adalah bos besar. Bos, aku minta maaf. Orang-orangku tidak tahu identitasmu. Maafkan aku. Tidak apa-apa. Tapi mereka telah mengganggu istriku, Nyonya Cika. Maafkan aku. Apa maksudmu? Aku sudah bilang kalau kau tidak akan mendapat tanahnya. Apa kau percaya sekarang? Cika, apa ini? Bagaimana? Ayah, aku sembunyikan identitasku. Sebagai kompensasi, aku batal menjual tanahnya. Aku berikan padamu. Aku harus membeli tanah ini. Jason. Sebenarnya, Cika itu adalah istriku. Apa kau tahu? Yuan! Menjauh dariku. Mereka telah menukar pernikahannya. Cika itu adalah istriku. Kalau kau berikan tanahnya, tidak akan aku permasalahkan. Yuan, kau sangat menjijikan. Yuan, Cika menyembunyikan identitasnya cuma untuk mempermalukan kita. Dia mau balas dendam pada kita. Cika, kau sangat licik. Pergi kau! Yola memandangku aneh sekali. Cara dia memandangku sangat aneh. Cika, kau tidak apa-apa? Aku tidak apa. Jadi, di kehidupan lamaku Jason tidak berhati dingin. Dia cuma tidak mencintaiku. Yola, jadi di hatimu, apakah aku adalah orang yang licik? Apakah aku pernah menyakiti dirimu selama ini? Sejak kecil berapa kali kau ambil keuntungan sebagai adik? Sekarang suamimu adalah bos besar dan kau masih belum puas. Jangan jadi orang munafik. Bukankah dia itu adikmu? Minta dia berikan tanahnya. Cepat. Dia melakukan ini untuk mempermalukan kita. Gimana mungkin dia akan kasih tanahnya? Dasar tidak berguna. Kalau kau masih punya malu,
Kau jangan muncul lagi di hadapanku dan Yuan. Jangan merusak hubungan kami lagi. Kalau bukan karena pelelangan ini, aku dan Yuan tidak akan bertengkar. Yola, kenapa kau menyalahkan Chika? Hah? Kalian bersaudara. Kalian harus membicarakannya. Aku sama sekali tidak pernah mau mengambil apapun darimu. Jangan lupa, Yuan itu adalah pilihan pertamamu. Iya, dia memang pilihanku. Sekarang lihat aku jadi bahan tertawaan, kau sudah puas. Mulai sekarang, kau bukan adikku. Kenapa? Kenapa jadi begini? Yola, kakak. Karena aku sudah bahagia di satu kehidupan. Adikku, kali ini aku mau kau jauh dari keluarga Lunar. Karena dulu kehidupanku sudah bahagia, adikku. Kali ini aku mau kau jauh dari keluarga Lunar. Aku sama sekali tidak mencuri darimu. Dulu aku menikahi Jason. Meski kami tidak saling suka, dia perlakukanku dengan baik, menghormati satu sama lain. Kau bisa pakai kartu ini. Karena kau menikahiku, akan aku perlakukan dengan baik. Kau tidur di sini, aku di kamar tamu. Tidak. Ayo. Seharusnya Ya, lagi dia hati-hati. tidak punya perasaan padaku. Hati-hati ya. Lalu 3 tahun berlalu. Keluarga Lunar mengalami penurunan ekonomi. Lalu setelahnya, kabar buruk datang. Gimana bisa? Kenapa bisa Chika mati? Yola, aku rasa ada sesuatu yang salah. Aku akan cari tahu. Mulai dari situ aku belajar kalau Jason bukan orang biasa. Dan aku juga akhirnya jadi tahu kehidupan macam apa yang kau punya di keluarga Lunar. Kau punya karakter kuat sejak kecil. Kau tidak akan diam saja. Kau tidak diterima di keluarga Lunar. Dan bahkan kau juga dianiaya. Yuan yang membunuh istrinya untuk asuransi. Dan dia menggunakan kompensasi darimu untuk membantu perusahaannya. Keluarga Lunar mungkin sadar seseorang sedang memeriksa mereka. Jangan khawatir, tunggu aku di rumah. Gimana? Mereka melakukan itu ke Chika. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku mau merobek mereka sekarang juga. Yola. Kebencian sudah memengaruhiku. Aku tidak dengar yang Jason katakan. Aku mau pergi ke kantor polisi, tapi aku meremehkan kemampuan Yuan. Halo polisi, aku punya bukti. Sialan, ternyata kau. Kau mau balas dendam atas adikmu? Mati kau. Aku kira akan mati begitu saja. Lalu aku bangun lagi. Aku kembali ke hari di mana ayah mengurus pernikahan kami. Yola, datang ke ruang tamu. Aku mau mengatakan sesuatu. Hari itu, aku berjanji aku akan menghentikanmu berurusan dengan keluarga Lunar. Aku akan balas dendam atas apa yang terjadi. Chika, sekarang kau bisa hidup tenang dengan Jason. Pelelangan tanah ini akan berharga setelah dibangun. Kalau kita tidak bisa dapat, bagaimana kita akan menangani Di kebangkrutan? hidupku dulu, Jason menjual tanahnya ke Yuan karena menghormati Yuan sebagai saudara ipar. Apa mungkin kegagalan keluarga Lunar berdampak ke krisis ekonomi yang terjadi akhir-akhir ini? Apa mereka akan merencanakan membunuh sang istri untuk asuransi dan aku jadi targetnya? Kau sudah kembali, ayo duduk. Kau sudah kembali, silahkan duduk. Mereka sepertinya punya rencana buruk. Aku harus cari tahu apa yang terjadi pada masalah perusahaan untuk ambil langkah pencegahan. Ini semua adalah salah adikmu. Jadi beginilah akibatnya. Kita tidak dapatkan tanahnya. Sudah cukup. Jangan salahkan Yola lagi. Siapa yang tahu kalau bos besar ternyata ipar Yola? Siapa bilang itu iparku? Aku tidak punya ipar semacam itu. Yuan, kau dan aku sudah menikah. Jangan khawatir. Aku bisa membantu perusahaan. Aku punya properti atas namaku. Seperti ini menantu yang dibutuhkan sama keluarga Lunar. Karena aku sudah dewasa, aku bantu ayah mengurus perusahaan. Kalau kau butuh aku pasti akan bantu Yuan. Kalau begitu kau harus kerja di grup Lunar. Perusahaan sedang bermasalah sekarang. Jadi membutuhkan orang. Oke, ibu, kakek, aku akan lakukan yang terbaik. Aku sangat paham kalau aku sekarang anggota keluarga Lunar. Oh ya, ini tehnya. Jason, kau benar bosnya di sini. Ayah, kau sudah dapat tanahnya. Kenapa kau masih ragu? Aku tidak ragu. Aku cuma tidak menyangka. Ayahnya Chika, Jason itu memang tidak suka berurusan dengan orang-orang dunia bisnis. Dia juga tidak suka buka-bukaan soal identitasnya. Jadi kau jangan salahkan anak ini ya. Tidak kok.
Ayah, sekarang kan identitasku sudah ketahuan. Aku mau adakan pernikahan. Aku mau semua orang tahu kalau aku sudah punya istri. Bagus, bagus itu. Kalian kan baru mengurus surat nikahnya. Memang sebaiknya membuat acara pernikahan, undang keluarga dan teman. Iya sih, sayangnya kalau Yola... Ayah, aku tidak mau mengakui dia. Ayah dengar dia bilang apa kan? Dia tidak mau aku jadi kakaknya. Kau boleh mengundang siapa saja. Semuanya kau yang atur. Halo, apa ini Pak Jason? Siapa itu? Nona Jason juga ada di sini. Ayo, aku yang akan ngomong. Halo kalian, kami pemilik grup Vero. Mau menyapa Pak Jason? Maaf, aku kurang suka diganggu. Kami hargai niat baik kalian. Tapi hari ini bukan waktu yang pas buat terima tamu. Hari ini keluarga dia dan ayahku sedang bicara soal pernikahan kami. Oh, selamat ya Pak Jason. Sudah mendapatkan hati wanita cantik. Kalau boleh tahu kami dapat kehormatan untuk hadir di pernikahan Pak Jason tidak? Tentu saja. Aku tidak punya banyak teman di dunia bisnis. Sekarang identitas asliku sudah ketahuan. Kedepannya kita ketemu lagi. Kalau kau bisa... Iya, lakukan saja. Kau pasti bisa. Tenang saja Pak Jason. Kami akan undang semua tokoh penting di Persatuan Dagang buat datang dan mengucapkan selamat. Terima kasih ya. Aku mau semua orang tahu kalau aku Jason sudah punya istri. Ayah dan nenek masih di sini. Kalau sudah tua, penglihatan tidak sebagus dulu. Semua ini berkat kau juga. Kau sudah tangani proyek besar. Sayang, jangan khawatir. Selama hatimu tetap dengan keluarga Lunar, akan kuperlakukan dengan baik. Kau dengar tidak? Hari ini konglomerat misterius itu mengadakan pernikahan. Iya, aku tahu. Katanya marganya Carlos ya? Kenapa? Tidak apa-apa. Aku cuma baru ingat, masih ada proyek yang harus aku urus. Kau duluan saja. Dan katanya, dia undang semua tokoh penting di seluruh kota. Hebat ya. Dia benar-benar memanjakan istrinya. Ini seperti pengumuman ke semua orang kalau dia sudah punya pasangan. Jason, di kehidupanku sebelumnya, kau bahkan tidak pernah kepikiran buat kasih aku pesta pernikahan. Selamat ya. Selamat datang semuanya. Silakan masuk. Halo. Selamat datang. Silakan masuk. Sebenarnya Chika sangat berharap kau bisa datang. Dia tidak mengerti kenapa kau tiba-tiba... Jason, kalau saja aku dan Yola tidak tukar pasangan, apa kau akan perlakukanku begini? Jason, kalau saja aku dan Yola tidak tukar pasangan, apa kau akan perlakukanku begini? Satu-satunya orang yang aku cinta cuma Chika. Cinta pada pandangan pertama. Walaupun kalian kembar dan wajahnya mirip, tapi di mataku, kalian berdua berbeda. Benar, aku memang sudah tahu jawabannya. Jadi di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah mencintaiku. Mungkin dari awal, memang Chika yang harus nikah sama Jason. Jason, kau dan kakakku saling kenal dari dulu ya? Sayang, kau bicara apa sih? Kau satu-satunya perempuan yang aku kenal. Tapi cara dia memandangmu seperti sudah mengenalmu bertahun-tahun. Perusahaan ini jelas-jelas lagi rugi. Kok bisa-bisanya dibilang untung? Perusahaan ada masalah di bagian pajaknya. Maaf Bu, ada dokumen yang tertukar. Ibu tidak lihat isinya kan? Maaf Bu, ada dokumen yang tertukar. Ibu tidak lihat isinya kan? Aku belum sempat lihat. Kau sedang apa sih? Urus seperti ini saja tidak bisa. Aku minta maaf, ini kelalaianku. Aku ganti dokumennya. Kalau cuma soal pajak, tidak akan panik begitu. Pasti grup Lunar punya bisnis ilegal. Yuan, kau harusnya ganti asisten saja. Kenapa? Tadi aku lagi lihat dokumen. Tiba-tiba dia langsung masuk tanpa ketuk pintu. Dia bilang dia salah ambil file. Kayaknya itu soal keuangan.
Lalu, apa kau sempat lihat dokumen apa itu? Iya sempat. Yuan, kita ini suami istri. Kau tidak boleh menutupi dariku. Jujur saja, apa perusahaanmu ada masalah pajak? Untung saja dia belum tahu soal bisnis ilegal perusahaan. Oh, aku cuma takut kau jadi khawatir. Bukan masalah besar kok, tenang saja. Sudah kuduga, masalah pajak itu baru permukaannya saja. Pasti ada bisnis kotor di baliknya. Oke, butuh berapa banyak? Aku bantu tanggung bersamamu. Mulai sekarang jangan sembunyikan hal ini dari aku. Aku akan membantumu. Kau anak yang pengertian, Yola. Kau itu keberuntungan Yuan, karena keluarga kami bisa menikahimu. Aku kembali ke kamar dulu ya. Seharian ini aku lelah sekali. Iya. Dulu aku menyuruhmu membeli asuransi untuk Yola. Kau lakukan tidak? Jangan khawatir. Kalau waktunya sudah tiba, aku sendiri yang akan mengurusnya. Bagus, kau harus tahu. Kekurangan dana kita kali ini bukan cuma beberapa juta saja. Sayang, kau puas tidak? Aku puas. Oh iya, omong-omong hari ini Yola sempat tanya padamu. Kalau yang menikah denganmu itu dia, apa kau akan? Tidak akan. Aku tidak akan perlakukan dia seperti memperlakukanmu. Cuma kau yang kucinta. Jangan khawatir. Kalau waktunya sudah tiba, aku sendiri yang akan mengurusnya. Bagus, kau tahu sendiri. Uang yang kurang kali ini tidak kecil nilainya. Dengan sifatku yang lembut, bahkan aku pun tidak bisa hindari niat jahat mereka di keluarga ini. Jika aku tidak bisa bayangkan sebesar apa penderitaanmu di kehidupan sebelumnya. Tapi kali ini, kakakmu yang akan melindungimu. Karena mereka sudah menunjukkan niat jahat, aku harus bergerak lebih dulu. Aku tidak bisa lakukan apapun selagi aku bersama keluarga Lunar. Aku cuma bisa cari dia. Halo, ini siapa? Aku Yola, kita bertemu 1 jam lagi. Kita bertemu di hotel tempatmu mengadakan lelang. Karena aku sibuk. Tidak ada waktu. Tunggu! Jason, kau punya tanda lahir coklat di bagian dalam paha kananmu. Dari mana kau tahu? Kita bicara langsung saja. Ceritakan, bagaimana kau tahu tanda lahir di tubuhku? Kau tidak pernah ke rumahku. Kita bahkan baru ketemu hari ini. Kita tidak akan bahas itu sekarang. Lalu akan bahas apa? Dokumen ini adalah laporan keuangan yang tidak sengaja aku lihat di grup Lunar kemarin. Tadi aku menemukan salinannya di mesin penghancur kertas. Lalu aku cari file aslinya dan aku cetak ulang. Flash disk ini berisi laporan keuangan grup Lunar beberapa tahun terakhir. Kau ambil diam-diam. Iya, Jason. Kau bukan orang biasa. Kau punya kekuatan yang cukup. Bantu aku jatuhkan keluarga Lunar. Aku mau semua orang di keluarga itu bayar apa yang sudah mereka lakukan. Grup Lunar pasti memiliki bisnis gelap. Karena kau tidak suka Yuan, kenapa kau bilang hal seperti itu pada Chika? Dia sedih sekali karenamu. Yola, apa tujuanmu sebenarnya? Jangan mengganti pembahasan. Kau mau tidak bantu aku dengan ini? Tentu saja aku bisa bantu. Bahkan aku bisa buat keluarga Yuan semuanya ditangkap untuk pendidikan hari ini juga. Tapi kau dan Yuan kan suami istri. Kau sudah membantu keluarga Lunar. Kau dianggap kaki tangan. Kau juga akan ditangkap. Itu lebih baik daripada mati. Walaupun kau dengan Chika bermasalah, karena berhubungan darah, aku tetap kakak iparmu. Aku bisa bantu urus cerai dulu. Tidak perlu kau ikut jatuh bersamanya. Tidak perlu, Jason. Yuan itu adalah orang yang sangat waspada. Kalau aku ajukan cerai lebih dulu, pasti dia akan curiga padaku. Orang di keluarga Lunar jauh lebih rumit dari yang kau kira. Aku mau kau serang mereka diam-diam, dari balik bayang-bayang. Kau sudah pikir matang-matang. Tentu sudah. Aku harap ini bisa secepatnya. Dan juga, jangan sampai saudara perempuanku bertemu Yuan. Jaga dia baik-baik. Aku harap kalian bisa hidup bahagia. Apa ini dari kakakku? Saudaramu tahu terlalu banyak. Dia bisa dapatkan bukti soal keluarga Lunar secepatnya. Kelihatannya sudah menduga sebelumnya.
Jangan lihat aku begitu, sayang. Aku sungguh tidak tahu kenapa dia bisa tahu tanda lahir di tubuhku. Sumpah. Kau sedang berpikir apa? Tentu aku percaya padamu. Aku cuma merasa dia menyembunyikan sesuatu dariku. Gawat, berita buruk Pak Yuan. Ada apa lagi? Komputer di bagian keuangan sudah diretas. Apa? Semua berkas itu bersifat rahasia. Jadi kami taruh keamanan di mouse komputer keuangan. Baru saja kami periksa dan programnya hilang. Kalian semua tidak becus. Siapa yang datang ke perusahaan hari ini? Aku yang datang pertama kali. Tapi semalam Nyonya yang terakhir meninggalkan kantor. Jujur saja padaku, apa ada masalah dengan pajak perusahaan? Itu dia. Dia tahu. Dia berusaha menipuku. Pasti si bajingan Yola. Yola, apa kau mengutak-atik komputer keuangan? Apa kau salin berkasnya? Kau apakan file itu? Responmu cepat juga, tapi kau tetap terlambat. Yola, kau berikan pada siapa file itu? Kita suami istri. Kalau ada apa-apa antara Kita kau... suami istri? Jadi kau belikan polis asuransi untukku, berencana untuk membunuhku, dan ambil uang asuransinya. Benar kan? Kau tahu itu? Jika kalau kau jujur pada kami tidak akan membunuhmu. Kalian tidak akan membunuhku. Dasar kalian orang berhati hitam. Dulu pasti kakakku sudah memohon banyak padamu. Apa kalian melepaskan dia? Sama sekali tidak. Apa maksudmu? Kakak siapa? Yuan, jangan habiskan tenaga untuknya. Kau harus cari cara temukan salinannya. Kalau tidak, aku tidak akan buat dia keluar hidup-hidup. Filenya sudah aku berikan. Yuan, kau akan mati. Gimana kalau aku mati bersama denganmu? Aku tidak akan pernah membiarkanmu hidup dan mengganggu kakakku lagi. Kakak! Yuan, lepaskan kakakku. Jangan mendekat. Maju satu langkah saja. Akan kubunuh dia. Cika, kenapa kau datang ke sini? Cepat pergi. Oh, ini tidak ada hubungannya denganmu. Bukannya aku bilang padamu, jangan muncul di depanku lagi. Kakak. Yuan, grup lunar palsukan laporan keuangan. Bisnis ilegalmu sudah disita. Aku sarankan jangan buat perlawanan tidak berguna. Cepat sekali. Jason, kau punya koneksi di mana-mana. Kakak. Kakak. Jangan mendekat. Jangan mendekat. Cika, kau tenanglah. Yola, kau istriku. Apa untungnya bagimu kalau ada apa-apa denganku? Hah? Yuan, kau utang sama aku. Kau utang 2 nyawa. Aku mau kau dikubur dengan mereka. Apa katamu? Kau gila. Gila. Aku bunuh kau duluan. Kemudian aku siksa kau perlahan. Kakak! 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 Kenapa? Kenapa? Jika ini bagus, kali ini kamu masih hidup. Kau sudah tahu ini dari awal kan? Kenapa kau tidak bilang? Kenapa? Kakak, tolong jangan tinggalkan aku. Tolong jangan tutup matamu, Kak. Tolong jangan tutup matamu, Kak. Ini ditemukan bersama barang bawaan Yola. Surat untuk Cika. Ketika kau baca surat ini, mungkin ada insiden yang terjadi padaku. Kau jangan sedih, karena aku sudah hidup bahagia. Aku lahir kembali. Kehidupan sebelumnya, kau yang menikah dengan Yuan, dianiaya dan dipenjara, dan bahkan dibunuh sama dia. Sedangkan aku menikah dengan Jason, meskipun dia tidak mencintaiku. Tapi dia berikan aku kehormatan dan kepedulian yang cukup. Dia adalah suami yang baik. Sekarang aku lahir kembali. Aku harus menghentikan akhir tragismu. Kakak itu seperti seorang ibu. Itu tanggung jawabku untuk mengurusmu. Jadi di masa depan, aku mungkin bilang hal yang kejam ke kau dan memaksa tukar pernikahan. Aku mungkin akan memarahimu. Tapi aku cuma mau kau menjauh dari Yuan. Kalau aku mati, jangan merasa bersalah.
Dan jangan berpikir kau merebut kebahagiaan dariku. Karena aku bisa melihat kalau Jason sangat menyukaimu. Mungkin memang seharusnya kau menikahi dia. Jason dan aku tidak pernah punya pernikahan yang nyata. Kita berdua saling menghormati. Akhirnya aku harap kakak Cika bisa bahagia. Kalau ada kehidupan lagi, aku harap kau jadi kakakku dan merawatku. Apakah kakak akan lihat kita dari surga? Apa menurutmu dia bahagia? Iya, Pasti dia bahagia, sangat bahagia. dia pasti bahagia.